Menggugah belas kasih Allah. Judul ini disinkronkan atau dihubungkan dengan bacaan atau tema seragam Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, yaitu tak terpisahkan dari belas kasih Allah, dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39. Jadi khotbah ini namanya khotbah pastoral. Biasanya khotbah pastoral itu diangkat tidak dari Jakarta, tapi diangkat dari realitas kehidupan jemaat itu sendiri. Jadi pasti dia kena dengan kehidupan kita kalau dia khotbah pastoral namanya. Menggugah belas kasih Allah adalah sebuah berita gembira. Belas kasih Allah itu adalah berita gembira. Dalam Alkitab ada 8 kali Yesus melakukan mujizat berdasarkan belas kasih. Ada 8 kali dan salah satunya adalah yang sedang kita baca sekarang. Dan masih 7 diantaranya akan kita bahas dalam PA di tenda. Kalau kita membaca bacaan ini, kita akan menemukan beberapa hal-hal penting. Yang pertama, jauh sebelum pasal ini ada 2 pasal di belakangnya, Yesus sudah melakukan mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sisanya 12 bakul. Hari ini dia lagi juga melakukan hal yang sama, tapi 7 roti dan beberapa ikan atau sedikit ikan dan sisanya 7 bakul yang dimakan oleh 4.000 orang, di luar dari perempuan dan laki-laki, di luar dari perempuan dan anak-anak. Menggugah belas kasih Allah. Judul ini kami berdiskusi dengan Pak Virgo dan menemukan kata yang mungkin lebih tepat tapi tidak lateral teologis. Merayu belas kasih Allah. Merayu belas kasih Allah. Apa yang kemudian membuat dan mendasari bahwa kemudian sebuah mujizat itu terjadi? Ternyata bahwa mujizat itu tidak hanya terjadi begitu saja, tapi harus ada pemicunya. Pemicu dalam bacaan ini kita melihat bahwa sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka belum makan. Ada proses yang membuat Tuhan kemudian tergugah oleh belas kasihan, karena 3 hari orang banyak itu mengikuti dia dan belum makan. Bukan hanya sebatas itu, lalu dia berkata bahwa takutnya kalau dia pulang dia pingsan, mereka pingsan. Itu yang kemudian membuat Tuhan tergugah oleh belas kasih. Ada beberapa bacaan lain kita mendengarkan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Di ujung bacaan itu kita menemukan bahwa dia juga berkata, agar orang banyak ini tahu kalau aku adalah anakmu atau aku adalah Mesias. Tapi proses awal dari mujizat itu terjadi didorong oleh karena belas kasih Tuhan terhadap Maria sebagai orang terdekatnya. Nah, kita kembali ke dalam perenungan kita. Menggugah belas kasih Allah. Di sini proses mengikuti Yesus selama 3 hari membuat Yesus menjadi tergugah oleh belas kasih. Mujizat terjadi bukan asal-asalan. Mujizat terjadi bukan karena dia bilang, Tuhan ya saya mau bikin mujizat lagi. Tidak, dia melakukan mujizat sesuai dengan keadaan. Sehingga pada saat itu sisanya tidak 12 bakul. Kalau 12 bakul lagi itu berarti mujizat yang kemarin. Tetapi mujizat terjadi sisanya 7 bakul dan sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak karena dia mau mengatakan bahwa saya adalah Allah yang berkuasa, tetapi mujizat itu terjadi didasari oleh adanya pertimbangan-pertimbangan Tuhan yang besar. Dalam bacaan ini bagaimana mujizat itu terjadi? Pertama, di tempat ini tidak ada apa-apa, mau makan apa ini? Lalu Tuhan katakan ada berapa roti padamu? Ada 7, hanya sedikit. Tapi kalau seandainya padamu itu tidak engkau berikan, yang 7 itu tidak diberikan oleh murid-murid dan sedikit ikan itu tidak diberikan, maka pastilah cerita mujizat ini menjadi berubah. Yang kedua, sesudah ikan dan roti itu ada pada tangan Tuhan, dia berkata, duduk. Itu berarti dia mengatakan tertib, tenang, duduk. Supaya kepadamu diaturkan dan engkau melihat bagaimana kuasa Allah diwujud nyatakan. Lalu kemudian memecah-mecahkannya dan mengucap syukur atasnya. Itu gambarannya. Jadi Paskah di tahun ini adalah tempat untuk menggugah belas kasih Allah. Merayu belas kasih Allah. Dulu waktu saya masih kecil, jarak antara saya dengan adik saya itu
terlalu dekat sehingga saya diambil oleh nenek saya. Waktu itu nenek saya kepala kampung dan bapak saya kepala desa. Jadi dalam konteks itu seharusnya kita kalau ukuran di kampung itu ya sudah makan ikan betul mungkin, tapi ternyata hidup sangat susah sehingga satu ikan itu sangat penting. Saya menjadi sangat istimewa menurut perasaan saya dalam keluarga saya, karena saya itu kalau pergi, kalau saya pulang sekolah saya pergi cari kayu, walaupun kayunya asal-asalan tapi selalu saya bawa kayu pulang ke rumah, sehingga nenek saya itu sangat menyayangi saya. Saya tidak tahu apakah lebih dari saudara-saudara yang lain. Saya kalau sore supaya dapat kesempatan pergi mandi di sungai, saya bawa belanga, saya gosok, bahkan sampai pantatnya itu saya gosok. Orang biasa bilang bahaya itu pantat, belanganya yang bisa bocor. Tetapi itu kemudian benar-benar menggugah belas kasihan nenek saya dan kakek saya, sehingga saya selalu digantungkan, ada namanya tangkalasi kalau di kampung saya itu, kotak-kotak keranjang-keranjang yang dianyam dari rotan dan sangat kuat sekali, digantung di situ. Tikus tidak bisa makan dan kucing tidak bisa makan. Saya tahu bahwa setiap saya pulang sekolah atau dari mana saja pasti ada sepotong ikan disimpankan untuk saya spesial. Itu menggugah belas kasih. Waktu saya kemudian dari pengalaman itu saya pergi. Waktu saya kuliah di Toraja, hal yang sama saya lakukan. Saya bangun di bawah jam 5. Saya ngepel lantai bukan lagi lantai, dia karpet karena rumah jabatan. Saya mengepel sampai harus perkirakan bahwa jam 6 pagi lantai karpet itu sudah kering karena orang akan ibadah pagi. Saya sudah selesai saya kerjakan itu, saya panaskan 2 mobil yang ada di rumah Rektor STT Rantepau waktu itu, dan ada 2 motor. Saya bereskan semua, baru saya urus makanan babi. Menunggu jam 6 pagi untuk ibadah. Saya sudah ibadah pagi, segera antar. Yang satu diantar karena dia kepala puskesmas, diantar ke puskesmas, yang satu diantar ke kampus. Selesai tugas. Apa yang saya lakukan itu adalah bagian dari upaya saya bagaimana menggugah, merayu belas kasih orang di mana saya menumpang. Dan di luar dari apa yang saya pikirkan, tidak banyak orang yang sempat menumpang di situ, tapi tidak banyak yang dilakukan seistimewa saya. Pada saat saya menikah di Pokang, jauh-jauh mereka datang bawa babi dari Toraja. Bahkan saya waktu masih di Urapi di sini masih dikirimkan uang, sebenarnya berencana mau datang untuk pengurapan, tapi kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Sampai mati dia terus mengingat saya. Apa itu? Dokter Kabanga itu manusia biasa, bukan Tuhan. Kalau manusia saja bisa digugah, bagaimana dengan Tuhan yang sudah nyata-nyata dia penuh dengan kasih, menggugah belas kasih Allah. Memang kita bisa selamatkan, tapi seluruh kegiatan bergereja yang kita lakukan itu adalah bagian atau upaya untuk menggugah belas kasih Allah. Maka lebar doa gereja upaya untuk bagaimana mendatangkan belas kasih Allah kepada kita. Tapi kalau kita pergi bergereja, tak pada dalam gereja tamak pasulemu, baru potom sudah mulai bukannya menggugah, tapi justru mendatangkan murka, mendatangkan amarah, mendatangkan hal yang tidak terbalik dari apa yang sedang kita renungkan sekarang ini. Perayaan Paskah, hari ulang tahun jemaat, segala sistem yang kita mau lakukan pada saat kita menyanyi, berlomba atau bertanding atau apapun bentuknya dalam kegiatan perayaan Paskah ini, dibuat untuk apa? Dibuat untuk merayu belas kasih Allah. Di kualam penantak semua kalau saya kerjakan dengan baik ini, moga-moga, mudah-mudahan Tuhan kasihan lihat saya dan semakin kasihan. Sekira kita begitu di kantor atau dimanapun kita bekerja, atau di tempat di mana seseorang bekerja, salah-salah pasti pemilik dari pekerjaan itu akan berkata, tak mau sampai boleh kita. Jadi perayaan Paskah, hari ulang tahun jemaat, seluruh kegiatan yang kita lakukan, kita harus menyebutnya kesempatan diberikan Tuhan kepada kita untuk menggugah belas kasihannya. Kesempatan. Kalau kita merayakan Paskah agak berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain. Ya, memang saya juga sudah agak lama di GTM, tapi di tempat lain tidak ada begini. Perlengkapannya begini, ada perlengkapan, tapi tidak seperti ini. Ada kegiatan-kegiatan Paskah, tapi tidak sebanyak seperti kita yang berkemah Paskah dan punya ciri khas. Mungkin kita berkata, kenapa harus ada begitu, sana-sana seterusnya, tenang saja.
itu ada konsep besar yang sedang dikerjakan dalam persekutuan kita. Ada pesan yang sedang harus kita kerjakan, bahwa kita harus belajar hidup bersama. 1 tahun lamanya kita masing-masing hidup di rumah kita. Saya kasih tahu sama Mama Elsie, kalau dia gak bisa tidur bersama dan makan dari satu piring bersama dengan Kela, ada sebuah kesempatan yang mungkin kelak mereka tidak bisa lakukan. Ada kesempatan bersama, makanya di Kempaskah itu, yang punya berikan, bantukan kepada yang tidak punya. Yang tidak punya hanya punya tenaga dan pikiran atau kekuatan, pakai itu. Mari kita membuktikan bahwa kita sekarang hidup dari satu tempat. Kita duduk bersama, kita boleh berbantuan sebagai keluarga. Besok kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan pribadi yang berbeda. Tapi waktu ini kita harus menjadikan momen untuk berkumpul bersama. Semuanya biasa-biasa saja. Untuk orang yang hatinya tidak tergugah dan tidak bermaksud menjadikan Paskah dan hari ulang tahun jemaat adalah tempat untuk menggugah-gugah. Tapi semua akan menjadi luar biasa bagi orang-orang yang katakan ini kesempatan. Kalau ada berasku, beras saya kasih masuk. Kalau ada ayamku, jangan pulang ke rumah tengah hari sembunyi-sembunyi potong ayam. Potonglah di tenda, kapan lagi nak makan temanmu itu? Kalau ada siputmu, bawa di situ, dan lain sebagainya. Mari kita berkumpul bersama dan kita menikmati kebersamaan, menggugah belas kasih Allah. Dalam renungan kita ini, di dalam liturgi kita ini, kalau kita membaca Mazmur yang dikutip, yaitu Mazmur 119, dia berkata bahwa aku memohon belas kasihanmu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janjimu. Itu bagian pertama dari Mazmur yang menjadi nats pembimbing kita. Dan di akhir liturgi kita ini, kita akan menemukan nyanyian yang berkata, ringan semua di Kalvari kalau Tuhan dekat. Perayaan Paskah ini akan ringan dan terlalu ringan kalau Tuhan dekat. Bagaimana bisa menjadi ringan? Kalau semua keluarga, 13 keluarga, memberi dikit. Keluarga satu sedikit, keluarga kedua sedikit, sampai jadi 13 dikit. Tapi keluarga satu tidak memberi dikit, keluarga dua tidak memberi dikit, akhirnya 0 dikit. Tapi kalau semua memberi sedikit dari apa yang mereka miliki, kita akan menemukan